Hai Nadia. Hai. Lo lagi di mana? Lagi Backgroundnya di rumah beda. ibuku. Rumah Oh, ibuku. I see, I see. Seperti villa ya, rindang, hijau-hijau. Iya, kayak apa kesannya rumah gue halamannya gede ya, padahal rumah orang. Senang deh ngeliatnya kebun-kebun begitu. Dek, Iya. Woi, jadi gini ya, Dek ya. gimana? Iya, gue ngeliat kebun nyokap lo, gue jadi keinget deh. Akhir-akhir Apa ini, tuh? selama masa pandemi tuh, banyak banget temen gue yang Hmm? tergila-gila tanaman gitu. Istilahnya plantdemic, gabungan antara plants dan pandemic. Oh, ada istilahnya toh orang-orang itu. Nah, jadi ternyata di masa pandemi Enggak, kan itu dulu apa? teman-teman lo nih baru jadi pencinta tanaman atau gimana? Uh, that I don't know. Exactly-nya Nah, apakah mereka sebelumnya sudah suka tanaman atau tiba-tiba gara-gara kurang kerjaan di masa pandemi, jadi mencari hobi nah, baru. Pokoknya tiba-tiba hmm, pokoknya feed Instagram dan sosmed gue tuh pernah dengan hijau-hijau, royo-royo, hmm, tanaman-tanaman lucu. hmm. Dan banyak, nggak cuma satu dua loh, banyak banget. Oh iya. Di ini ya biasanya pada IGS gitu ya. Iya, seru sih, seru banget. Lo nggak kena Ya, ini demam itu? gue juga gue sih sebenarnya juga gini sih. Uh, gue emang orang yang tipe suka tanaman ya. Jadi bahkan gue tuh suka ngajak tanaman gue ngobrol loh. Serius? Nice. Iya, Katanya yang bener gitu. tapi loh ya nggak tahu katanya sih emang ada hubungannya sama kesehatan tanamannya, tapi kalau gue bukan berdasarkan gitu. Kalau gue emang kayaknya gangguan aja. Bukan gue yang ngomong ya. Emang suka ngomong, anak gue tuh suka, pernah loh anak gue tuh komplain kok, karena gue ngomong apa gitu ya, ada sayang-sayang gitu, terus anak gue GR, disangka gue ngomong sama dia, ternyata pas dia lihat gue lagi nyiram tanaman gue, Oh, kata alah. dia gue lebih sayang sama tanaman gue daripada sama dia. Jadi lo Enggak, even jadi sama gue tuh tanaman juga nyebutnya sayang. iya, enggak, tapi gini Nat, kalau gue itu sebenarnya memang udah suka tanaman tuh semenjak gue pindah rumah kan, mungkin 6 tahunan yang lalu. Hmm. Maksudnya gue walaupun rumahnya kecil gitu, cuma gue lumayan lah di kompleks gue tuh, gue kayaknya mungkin satu-satunya yang bertahan masih punya lahan berumput ya di taman belakang gitu ya. Jadi gue mempertahankan banget lahan berumput gitu. Mungkin ya karena gue dibesarkan di rumah dengan bentuknya kayak begini gitu ya. Jadi gue kepengen ada suasana itu. Nah, cuma kan jadi kalau di luar tuh memang adalah tanaman-tanaman hias gitu ya. Tapi gue tanaman hias ya, gue kalau kembang-kembang tuh ciong lah. Gue nggak pernah ada yang berhasil. Wah, mati Nah, semua. gue itu seneng kalau lihat-lihat kayak di Pinterest gitu ya, Nat ya. Itu kan orang kayaknya rak-rak buku, tapi di samping-sampingnya ada tanaman-tanaman gitu ya. Lucu gitu kan. Nah, cuma gue orangnya jijian sebenarnya. Gue tuh ngebayang kalau ada tanaman tuh pasti ada serangga. Terus pasti ada serpihan-serpihan tanah gitu ya. Nah, jadi mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu lah, gue tertarik sama yang namanya kokedama. Apa itu? Kokedama itu, jadi tanamannya itu nggak ditanam di tanah gitu, di pot terus di tanah. Tapi dia yang dibungkus kayak bola itu lah, Nat. Oh, oke, 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 oke. Kayak Pakai sabut kelapa biasanya. Iya, Nah, ya. sabut kelapa, terus diual-ual. Nah, itu tanamannya di situ. Nah, itu tuh nggak berantakan sama sekali. Jadi, lo bisa taruh dia hanya di atas piring aja gitu, fine gitu loh. Dan lo nyiramnya juga nggak ribet. Karena lo bisa rendam aja gitu ya di air mungkin sekitar berapa menit gitu ya. Ya udah, terus lo taruh lagi di piringnya. Jadi, very clean lah, still clean gitu. Jadi awalnya Ngomong memang kayak begitu gue gitu. Bertahun-tahun cuma memang suka kumat-kumatan. kenapa tuh? Ya, Kadang ya semangat, kadang enggak memang gitu. ada masanya gue kayak orang gila beli tapi gila-gila pun. Nah, ini mungkin mau lo bahas nih ya kali ya tentang pandemik. Tapi gue segila-gilanya gue belanja tanaman, gue nggak pernah kepikir untuk beli tanaman yang mahal-mahal banget itu loh. Jadi Oh, kalau lo
kalau lo denger gue abis pulang dari pasar tanaman tuh, gue tuh paling abis tuh berapa ya, misalnya 200.000 gitu ya. Tapi itu gue udah beli tanamannya udah 5 biji gitu misalnya ya. Jadi paling tanamannya tuh 40-50 ribu. Jadi bukan yang ratusan sebiji itu gue nggak pernah. Paling mahal tuh gue pernah beli 50 ribu. Di masa pandemik ini harga tanaman juga gila-gilaan loh. Udah gitu. Oh memang. Gue agak shock banget sih mendengar bahwa even kaktus yang secimit ini bisa 200.000. Ada ya, tanaman monstera yang katanya sekarang ada yang daunnya putih hijau bisa sampai puluhan juta. Oh ya Allah. Gila banget, gue sih nggak ngerti sih maksudnya. Apakah memang dari dulu? Puluhan juta. Puluhan juta. Nih, gue kasih lihat nih. Mana? Itu di belakang lo juga tanaman tuh. Ini gue mau ngasih lihat ini nih. Yang mana? Ini monstera yang mana? Bukan, ini mau ngasih lihat dulu. Ini pojokan tanaman temen gue yang pandemic. Lucu ya? Wow. Gemes ya. Lucu. Tapi itu kan tanaman itu harus dikeluarin kayak berapa seminggu sekali. Dan lah minimum. Ribet banget ya ngambil berapa puluh pot. Hah? Dan dia tinggalnya di apartemen. Gue bingung tuh cara ininya. Oh my God. Terus dia harus ngeluarin itu semua ke balkon. Oke. Ya, gemes sih. Ya ampun, lihat tuh. Gemes ya. Tuh. Lucu ya. Wah, itu yang daunnya kayak kerangka itu tuh yang bawah kiri itu, Nat. Itu juga mahal itu setahu gue. Oh, gitu ya? Wah. Yang kiri bawah itu. Apalah nggak tahu. Gue juga bukan tipe. Nah, itu dia. Oh my Lord, 85 juta. Gue pingsan. Kayak liburan ke Jepang. Oh, bisa 2 keluarga kayaknya liburan di Jepang ini ya nggak sih? Aduh, my God. Tanaman 1 biji loh. Hebat ya? Oh, ada juga, Nat. Gue udah sampai ya itu karena gue memang kan pengennya dekoratif ya, jadi gue bukan yang ini ada ini, jadi gue tuh kurang tahu tanamannya juga sebenarnya namanya ya. Ada itu yang daunnya warnanya pink gitu ya, kayaknya aglonema atau apa gitu ya. Itu juga sekarang jadi melambung. Setahu gue ya tanaman-tanaman ini kan sebenarnya bukan ya tanaman yang gimana-gimana ya. Dulu sih waktu gue beli, gue tuh sering belinya di pinggir jalan Ragunan tuh, Nat. Itu standar banget kalau tanaman yang gantung-gantung gitu, itu spotnya tuh sekitar 20-25 ribu. Sedangkan yang agak hias dikit gitu ya, itu spot tuh mungkin paling mahal 50 ribu lah gitu. Itu paling mahal loh kayak begitu. Kecuali lo yang tanaman hias yang ada tuh yang daunnya gede-gede ya, gue juga nggak tahu kalau itu zaman abang gue tuh dulu tuh. Mungkin ada ya sekitar hampir 10 tahun yang lalu yang benar-benar daunnya aja segede gini gitu ya, Nat ya. Satu daun tuh segede gini. Nah, itu mahal tuh. Ada tuh padahal di belakang tuh di rumah nyokap gue. Nah, si daun pink ini, pokoknya gue pas datang gitu ya, gue agak ada feeling gitu ya. Kok orang-orang pada nanyain itu gitu waktu. Lagi kenapa sih orang pada nyamperin itu? Terus gue gini, bentar deh, gue kayaknya pernah dengar di berita atau baca ya. Ini kayaknya ada hubungannya sama COVID-19 nih gitu. Ternyata si daun yang merah itu aglonema something deh namanya ya, gue lupa. Nanti lo Google aja deh. Jadi katanya itu dia dipercaya bisa, pokoknya ada hubungannya dengan penyakit COVID deh. Apa dia mematikan virusnya atau apa gitu ya. Nah itu dia untuk pot yang segini ya, pot yang diameternya 15 cm itu kan biasa ya, 15 cm itu 15-18 cm itu jualnya 150. Itu yang hitungannya dia belum dewasa ya. Jadi yang dia mungkin cabangnya masih kurang dari 10 daun gitu ya. Itu 150. Sedangkan aglonema yang lain yang warnanya beda dari dia, bahkan ada yang mirip kayak dia juga, itu harganya 40-50 ribu. Jadi dia 3 kali lipat sendiri hanya gara-gara itu. Gitu. Ya tapi tentunya tidak sedahsyat yang jutaan itu ya, Nat. Tapi lo kan masih belanja tanaman nih sampai sekarang kan? Masih. Pasti masih berniat untuk menambah tanaman lah. Itu harganya memang berubah nggak dari zaman dulu sebelum pandemi sama sekarang? Berubah? Nggak? Ya, gue soalnya dari awal memang nggak pernah ngincer yang collectible itu sih, Nat.
Tapi dulu pertama kali ingat ya kita di episode keberapa tuh kita pernah ngomongin janda bolong ya. Oh iya. Ya. Ternyata Itu gue nama lain. One of my first plans yang kokedama itu si janda bolong itu. Tapi dulu pun gue nggak tahu itu namanya janda bolong. Ya itu ya 5 tahunan yang lalu lah ya. Itu pada saat itu dia udah terkenal, memang disebutnya Monstera. Tapi pada saat itu tuh itu lagi hits banget tuh si bolong itu. Tapi gue nggak tahu itu namanya janda bolong. Yang gue tahu dia namanya Monstera. Monstera aja gitu ya. Nah, itu dulu kayaknya gue beli juga nggak ratusan ribu, Nat. Udah bentuk kokedama itu. Itu tahu nggak gue belinya di mana? Di sebuah toko tanaman dari Instagram. Tapi dia itu di sebuah daerah di Jawa Tengah deh. Gue lupa ya. Wah, niat banget loh. Beli dari Jawa Tengah. Apalah Purbolinggo, gue nggak tahu. Purbolinggo, Jawa Tengah, Jawa Timur. Apa mana gitu. Jadi sama dia dikirim pakai paket loh. Gokil ya. Tapi berarti lo termasuk, ya menurut gue termasuk pencipta tanaman garis keras ya, Dek. Menurut gue ya, lo sampai beli dari mereka gitu. Tapi kan itu 6 tahun yang lalu, Nat. 5 tahun yang lalu. Ya berarti lo emang dari dulu udah gila tanaman, udah crazy emang suka plant lady gitu kan. I am a crazy plant lady. Gue tapi emang benar, gue ngajak ngomong tanaman tuh dari dulu itu aja tuh. Jadi kayak kalau ngelihat ada cabang baru gitu ya, keluar yang, ya ampun kamu, gitu yang suka gitu jadi ngomong. Terus pernah ada ya satu, itu tanaman padahal biasa banget sih, kalau misalnya lo lihat di tukang tanaman pun dia suka dijajarinnya yang udah ditanam di tanahnya gitu ya, jadi bukan yang dijualnya gitu. Tapi terus tiba-tiba gue tuh nggak tahu tanaman itu ternyata dia bisa mengeluarkan bunga gitu ya. Dan lo nggak tahu? Dan gue lagi nyiram-nyiram tiba-tiba kan dia udah merambat banget gitu ya, udah tebel banget gitu ya. Tiba-tiba di sela-sela gue melihat kayak ada merah-merah, apa ya itu? Oh ternyata dia ada tunas bunga. Terus gue yang berapa tahun yang lalu itu, gue nggak tahu gue mau curhat nih ke siapa gitu ya. Gue betapa bahagianya dengan itu ya. Terus tau nggak yang gue lakukan adalah gue nge-DM ada sebuah toko tanaman sekarang lumayan hits lah di Instagram tuh. Jadi gue dulu pernah beli tanaman di dia sekali 2 kali. Cuma waktu itu dia masih di Mampang, dia masih di kos-kosannya. Sekarang kayak udah gede banget di Tangsel. Itu gue sampai nggak tahu, Nat. Jadi gue beneran nge-WhatsApp dia. Gue cuma ngirim foto itu. Gue bilang, karena gue happy banget. Gue cerita ke laki gue nggak relate gitu. Kenapa gue harus happy? Jadi akhirnya gue nge-WhatsApp tukang tanaman itu, yang mana gue juga lagi nggak mau beli di dia. Jadi gue cuma mau kirim itu. Dan tanaman itu juga gue nggak beli dari dia. Jadi gue benar-benar, aduh, I need someone to tell this gitu ya. Siapa ya? Oh, tukang tanaman aja deh gitu. Cian ya. Wah, lo benar di plant lady sih kalau gitu sih. Ya sih, ya. Tapi sekarang itu memang ini banget ya. Aduh sorry ya, bener-bener ini nih ada yang nongol-nongol apaan? Bukan tali BH. Karena nggak pakai BH, nggak ada yang bohong. Wow. Nggak. Tapi memang sekarang ini ya. Tapi menurut gue nggak apa-apa ya. It's a good habit. Mudah-mudahan habit itu bisa terus berjalan ya. Karena menurut gue lo kecanduan sama tanaman tuh nggak apa-apa. Tanaman nggak ada jeleknya anyway, ya nggak sih? Memang. Daripada kecanduan cangkir keramik kayak kita juga itu loh, Nat. Ya, itu kayaknya bisa menjadi satu topik di episode berikutnya tuh. Cangkir keramik. Kalau kecanduan tanaman, it's okay. There's no such thing as kelebihan tanaman lah. Bagus kan lo menyegarkan udara ya, terus untuk untuk mungkin kesehatan jiwa oke, ya enggak sih gitu. Apalagi gue mengencourage banget kalau lo punya lahan yang walaupun kecil gitu ya, ditanemin rumput gitu ya, terus lo tumbuhin apalah beberapa gitu, nggak apa-apa sih. Ya mudah-mudahan dari si pandemik ini akhirnya tidak menjadi pandemi lagi ya, tapi menjadi sebuah kebiasaan. Semoga yang lagi pada hype dengan ini bisa 5 tahun lagi masih gitu ya, 10 tahun lagi masih. Cuma di masa pandemi ini, tapi terus berkelanjutan dan berkesinambungan. Ya. Semoga. Kalau gue tuh sekarang masalahnya ya bukan hanya ke plants-nya aja, gue sekarang tuh agak maniak sama potnya. Oh iya, itu juga satu
sisi lain dari pandemic adalah pot-potnya tuh gemes-gemes banget ya, asli sih. Benar-benar deh. Nah, tapi gue masih nggak rela juga sih ngeluarin duit kayak 150.000 gitu ya untuk beli pot. Gue akhirnya beli pot-pot gerabah aja, karena gue memang orangnya seneng yang klasik, gerabah gitu. 50.000 gitu nggak apa-apa lah, 40.000 nggak apa-apa gitu. Iya. Seru lah. Iya. Lo nggak kena tapi? Pandemic enggak, karena Lo nggak kena tapi? Gue enggak. Gue suka, tapi gue nggak kena karena gue tahu kapasitas diri gue untuk merawat tanaman itu sangat terbatas. Kayak tanaman di belakang saya, bukan saya yang nyiram. Kenapa? Iya, Siapa? Gue suruh anak gue. Parah deh. Gue ada kayak 4, 5, 6 pot gitu. Ada yang dikasih temen gitu segala macam. Gue udah niat mau ngerawat, mau itu. Seneng liatnya. Tapi gue tahu deh, akhirnya ujung-ujungnya either layu, mati. Ya paling ya ini. Bisa sih? Ya emang nggak passion gue aja kali ya. Iya. Lihat, makanya kayak ngeliat teman-teman gue pada kena pandemic, gue sih seneng banget. Seru, hijau, seger gitu ngeliatnya. Tapi kalau gue sendiri, ya Allah, berat banget ya cuma disuruh siram tanaman aja kayaknya. Ya, salah satunya di belakang saya. Tetap anaknya ya. Untung anak Kiai banyak dan udah besar-besar ya, jadi bisa ya suruh-suruh. Kayak Berinda. Ya sudah, kita akhiri dulu. Terima kasih ya semua yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, subscribe, like, komen. Dah.